Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yuni Triningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Mari kita praktekkan. Anak-anak, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Siap, tidak. Sudah jelas semua? Siap, sudah. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya minggu depan ya. Siap. Ini Bu, Faizul guru subuh. Saya ini Bu. Kamu ya rusuh banget ya Cukup Bu. Mas Faizun, Mas Aziz. Ya, tidak perlu berebut kertas karena setelah ini pembelajarannya dilanjutkan pelajaran bahasa Jawa. Setelah ini ikut ke ruangan saya ya. Siap Bu. Assalamualaikum Bu, izin masuk Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Mas Aziz, Mas Faizun, tadi di akhir pembelajaran IPAS, Ibu melihat kalian berdua saling mencoret dan berebut lembar kerja yang saya bagikan. Dia Bu. Kamu dulu kok. Enggak Bu, dia dulu mencoret kamu saya dulu. Baiklah, jangan saling menyalahkan. Mas Aziz, Mas Faizun, Bu Yuni tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Bu Yuni ingin mencari solusi dari permasalahan di kelas tadi. Mas Aziz, Mas Faizun, pasti kalian berdua punya alasan mengapa melakukan saling merebut dan mencoret lembar kerja tadi. Dahulu Bu, saya sedang berpikir mengisi LKPD dan mengumpulkannya, tapi dia merebut tugas yang saya buat. Saya kan sedang mengerjakan tugas LKPD. Ya spontanlah saya rebut LKPD yang saya buat Bu. Kamu pasti berusaha untuk melindungi LKPD-mu ya, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mas Aziz, bagaimana dengan yang kamu lakukan tadi? Mas Faizun tadi kan mencoretnya saya Bu, terus saya ingin membalasnya Bu. Ya, berbuat salah itu wajar, karena memang manusia pasti punya kesalahan. Namun kita harus menyadari sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalian tadi sudah diberi tugas masing-masing. Seharusnya kalian utamakan, kita fokuskan bagaimana cara menyelesaikan. Bukanlah mengerjakan lembar kerja itu menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Coba Mas Faizun dan Mas Aziz, apakah kalian mengetahui kesepakatan kelas kita? Ya Bu, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru tepat waktu, dan juga kita harus menghormati dan menghargai sesama. Bagaimana dengan Mas Aziz? Kita harus bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan kepada guru dan harus mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dan harus menyayangi sesama teman di sekolah maupun di asrama Bu. Benar sekali. Kalian sudah memahami kesepakatan kelas yang kita buat. Selanjutnya, apa yang bisa kalian lakukan? Siap, saya salah Bu. Mas Faizun, maaf ya telah mengganggu Mas Faizun mengerjakan tugas. Ya Mas Aziz, saya juga minta maaf Mas Aziz. Saya akan lebih bersabar dan tidak mudah emosi. Saya juga akan membantu jika Mas Aziz mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ya Bu, saya akan mengerjakan tugas dan segera mengumpulkannya Bu. Siap, saya juga Bu akan Baik. mengerjakan tugas.
Baiklah, Mas Aziz, Mas Faizun, Bu Yuni senang sekali kalian bisa rukun kembali. Semoga selamanya akan saling menyayangi dan saling rukun, dan akan menjalankan keyakinan kelas untuk kedepannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Aziz dari kelas 10 Teknik Elektronik Industri. Saat saya mempunyai masalah, saya dibantu oleh Bapak Ibu Guru dengan cara segitiga restitusi. Dengan itu saya merasa senang. Karena apa? Karena di situ tidak ada unsur kekerasan apapun. Jadi saya bisa memperbaiki diri dengan kesadaran diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kasus kedua. Mbak Ayun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ini mendengar ada laporan dari guru piket. Apakah benar Mbak Ayun tidak mengikuti pelajaran IPAS hari ini? Iya Bu, benar karena di perpustakaan ada koordinasi pemustaka Bu. Benar, di perpustakaan hanya untuk koordinasi pemustaka saja. Sebenarnya koordinasinya sudah selesai lebih awal Bu, tapi saya enggan memasuki kelas karena malas berdiskusi dengan teman Bu. Mbak Ayun, jangan takut. Bu Yuni tidak ingin mencari siapa yang salah. Bu Yuni ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu, sebenarnya saya tidak setuju dengan konsep rancangan yang dibuat oleh kelompok saya. Menurut saya terlalu susah, tapi gimana lagi itu sudah jadi kesepakatan kelompok. Saya jadi enggan untuk ikut menyelesaikan proyek tersebut. Jadi kamu merasa senang ya jika kamu bergabung dengan teman-temanmu dari kelompok pemustaka yang sefrekuensi dan mempunyai ide yang sama dengan kamu. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau kamu aktif di kegiatan sekolah, khususnya di kegiatan sebagai pemustaka atau kegiatan lain yang sesuai dengan ide dan minat kamu. Namun kalau kamu bersikap seperti itu, apakah kegiatanmu itu merugikan diri kamu sendiri dan teman kelompokmu? Padahal seharusnya hari ini kalian harus mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompokmu. Tapi teman-teman saya sudah siap kok Bu dengan materi presentasinya. Memang benar, mereka sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya tanpa kamu. Tapi yang namanya kerja kelompok kan harus ada kerjasama, karena nanti akan mendapatkan nilai. Jika kamu tidak mengikuti, bagaimana dengan nilai yang kamu peroleh? Iya Bu, benar. Sekarang kita bicara keyakinan kelas. Apa yang kita yakini dan kita sepakati pada keyakinan kelas? Itu kita harus menghargai pendapat orang lain Bu, dan untuk mendapatkan nilai kita harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Nah, Mbak Ayun sudah ingat kesepakatan kelas kita. Jadi ketika kamu di perpustakaan sengaja lama-lama untuk menghindari kelas IPAS, apakah kamu menghargai pendapat teman-temannya dalam diskusi perencanaan proyek, pendapat teman-temannya dalam diskusi perencanaan proyek? Belum Bu. Nah, mulai sekarang mari kita laksanakan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati tadi. Dan Mbak Ayun sekarang tahu bagaimana harus bersikap. Maaf Bu, saya salah. Saya akan belajar menghargai pendapat teman saya walaupun berbeda dengan pendapat saya. Saya juga akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Saya akan meminta maaf kepada kelompok saya karena saya meninggalkan diskusi dan tidak ikut pelajaran. Baik, Mbak Ayun sekarang sudah mengerti ya apa yang harus Mbak Ayun lakukan. Dan Mbak Ayun sudah memahami kesepakatan yang harus kita laksanakan. Harapan Bu Yuni ke depannya kesepakatan kelas kita akan selalu dilaksanakan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Ayun.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Triwayuningsih dari kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Setelah saya dibantu menyelesaikan masalah oleh Bapak Ibu Guru dengan menggunakan segitiga restitusi, perasaan saya adalah saya menjadi lebih terbuka dan saya dapat belajar bahwa menyelesaikan masalah itu bisa menggunakan dengan kepala dingin dan tidak menggunakan amarah. Dan saya dapat memperbaiki kesalahan saya dengan kesadaran sesadar-sadarnya dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.